Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan merepresentasikan kelompok makalah kami yang berjudul Asas-asas dan Ruang Lingkup Ilmu Antropologi, yang disusun oleh Mbak Maratun Solehah, NIM 3518040, dan Mas Surip 3518012, dan saya sendiri Muhammad Munib 3518002. Di sini udah ada PPT yang akan kita bahas di makalah ini. Nah, untuk pembahasan yang pertama, saya akan sedikit menjelaskan tentang apa sih yang dimaksud dengan antropologi, terus fase-fase perkembangan ilmu antropologi, ruang lingkup antropologi, dan ilmu-ilmu bagian dari antropologi. Sebelumnya, perlu diketahui bahwa antropologi itu berasal dari bahasa Yunani, yaitu kata anthropos, yang berarti manusia, dan logos yang berarti ilmu. Nah, secara mudahnya dapat dijelaskan bahwa antropologi adalah ilmu yang berusaha mencapai pengertian atau pemahaman tentang manusia dengan mempelajari aneka warna bentuk fisik, masyarakat, dan kebudayaan. Lalu dalam perkembangannya, antropologi sendiri dibagi menjadi 4 fase, yaitu fase yang pertama, sebelum tahun 1800 atau abad ke-18. Pada abad ini, suku-suku bangsa pribumi Afrika, Asia, Amerika mulai didatangi oleh orang Eropa Barat sejak akhir abad ke-15 dan permulaan abad ke-16, dan lambat laun dalam suatu proses yang berlangsung kira-kira 4 abad lamanya, berbagai daerah di muka bumi mulai terkena pengaruh negara-negara Eropa. Dan bahan etnografi sangat menarik perhatian kalangan terpelajar di Eropa Barat sejak abad ke-18. Kemudian dalam pandangan Eropa timbul 3 macam sikap yang bertentangan terhadap bangsa-bangsa di Afrika, Asia, Osean, dan orang-orang India di Amerika tadi. Untuk fase yang kedua, timbul karangan-karangan yang menyusun bahan etnografi berdasarkan cara berpikir evolusi masyarakat. Nah, untuk fase yang ketiga, yaitu permulaan abad ke-20, mereka mulai mempelajari masyarakat dan kebudayaan suku-suku bangsa di luar Eropa guna kepentingan pemerintahan kolonial dan guna mendapat suatu pengertian tentang masyarakat masa kini yang kompleks. Untuk yang terakhir, yaitu fase keempat, dalam fase ini mulai timbul proses tersebut menyebabkan bahwa ilmu antropologi seolah-olah kehilangan lapangan, dan dengan demikian terdorong untuk mengembangkan lapangan-lapangan penelitian dengan pokok dan tujuan yang baru. Pembahasan pada poin yang kedua, yaitu ruang lingkup antropologi. Nah, menurut Kunchoro-Ningrat, pada tahun 1992, ilmu antropologi mencakup 5 permasalahan pokok yang dipelajari tentang manusia, yakni 1. Manusia terjadinya dan masalah terjadinya dan berkembangnya manusia sebagai makhluk biologis. Masalah sejarah terjadinya aneka warna manusia berdasarkan ciri tubuh. Masalah persebaran dan terjadinya keanekaragaman bahasa yang diucapkan manusia. Yang keempat, masalah perkembangan, persebaran, dan terjadinya aneka warna kebudayaan manusia. Dan yang terakhir, masalah-masalah dasar dan keragaman kebudayaan dalam kehidupan masyarakat dan suku-suku bangsa di seluruh dunia. Berdasarkan 5 dasar permasalahan menurut Kunchoro-Ningrat di atas, sangat jelas bahwa ilmu antropologi terus berkembang dan memiliki beberapa cabang.
pokok-pokok yang tercakup dalam antropologi dibatasi hanya oleh manusia. Nah, untuk ilmu-ilmu cabang dari antropologi itu sendiri dibagi menjadi dua, ada antropologi fisik dan antropologi budaya. Sedangkan antropologi fisik dibagi lagi menjadi dua cabang, yaitu antropologi biologis dan paleoantropologi. Antropologi biologis mempelajari variasi biologis manusia dalam berbagai keanekaragaman, mencakup ciri tubuh yang nampak termasuk yang tidak nampak. Kalau untuk paleoantropologi itu ilmu bagian yang meneliti soal asal-usul atau soal terjadinya dan evolusi makhluk manusia dengan mempergunakan sebagai bahan penelitian sisa-sisa tubuh yang telah membatu atau fosil. Kalau cabang antropologi budaya itu juga dibagi menjadi tiga. Yang pertama ada antropologi linguistik, prehistori, dan juga etnologi. Apa sih pengertiannya? Antropologi linguistik itu merupakan cabang antropologi yang mengkhususkan penelitiannya terhadap penyebaran bangsa umat manusia di seluruh permukaan bumi. Kalau prehistori yaitu mempelajari sejarah perkembangan dan penyebaran semua kebudayaan manusia di bumi dalam zaman sebelum manusia mengenal huruf. Kalau prehistori juga disebut dengan ilmu arkeologi. Yang terakhir yaitu etnologi, yaitu ilmu bagian yang mencoba mencapai pengertian mengenai asas-asas manusia dengan mempelajari kebudayaan masyarakat dari sebanyak mungkin suku bangsa yang tersebar di seluruh muka bumi pada sekarang ini. Nah, untuk poin berikutnya bisa dilanjut oleh kelompok kami. Terima kasih. Baik, untuk selanjutnya yaitu ada hubungan antara antropologi dengan sosiologi, yaitu pertama persamaan, yaitu ilmu antropologi sosial berusaha mencari unsur-unsur yang persamaan di bidang aneka warna beriburu masyarakat dan kebutuhan manusia di muka bumi ini dengan tujuan untuk mencapai pengertian tentang asas-asas hidup masyarakat dan kebutuhan manusia pada umumnya. Itu sangat erat hubungannya dengan sosial, ya kan. Dan ada perbedaan, yaitu kedua ilmu itu masing-masing mempunyai asal mula dan sejarah perkembangan yang berbeda. Yang kedua, asal mula sejarah yang berbeda tersebut menyebabkan adanya suatu perbedaan pengkhususan kepada pokok dan bahan penelitian dari kedua ilmu itu. Asal mula dan sejarah yang berbeda juga telah menyebabkan berkembangnya beberapa ide dan masalah yang khusus dari kedua ilmu masing-masing. Selanjutnya ada hubungan antara antropologi dengan ilmu lainnya, yaitu yang pertama ada hubungannya dengan ilmu geologi, juga ada hubungannya dengan paleontologi, juga ada hubungannya dengan ilmu anatomi, juga kesehatan masyarakat, ilmu psikiatri, ilmu administrasi, ilmu politik, dan ilmu sejarah. Kemudian metode ilmiah apa saja sih yang dipakai antropologi, bagaimana sih? Ya, itu menggunakan 3 tahap. Yang itu pertama pengumpulan fakta, ya, langsung saja pengumpulan fakta, lanjutkan dengan penentuan ciri-ciri umum dan sistem. Selanjutnya ada verifikasi. Ya, itu sekian. Oke, slide terakhir ini tenaga sarjana, lembaga, majalah, dan prasarana ilmu antropologi. Dan yang sarjana itu ada A. Bartian, yang kedua CV Latifan, dan ketiga NN Muliho Maklay, dan keempat Thomas Stamford Raffles, dan kelima Lewis Henry Morgan. Nah, yang lembaga-lembaga itu yang pertama ada American Anthropological Association, yang kedua American Association of
Lokal Anthropological. Terus yang ketiga Universitas Yale. Dan yang majalah itu ada Royal Anthropological Institute of Great Britain and Ireland. Yang kedua International Africa Institute. Dan yang prasarana ada kamus kecil Dictionary Anthropology. Yang kedua kamus umum Dictionary of Anthropology. Dan yang ketiga kamus khusus Multilingual Glossary of Anthropological Studies. Oke, itu penjelasan dari PPT dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kekurangan dan saya cukupkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.